Halo semuanya, apa kabar? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang program linier. Kemarin kita sudah membahas mengenai cara mencari daerah hasil penyelesaian apabila diketahui SPTLDV-nya atau gambarnya gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai model matematika dari suatu permasalahan program linear. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, program linear itu merupakan bagian dari matematika terapan dengan model matematika yang terdiri atas persamaan-persamaan atau pertidaksamaan linear yang memuat pembuatan program untuk memecahkan berbagai masalah sehari-hari. Permasalahan program linier adalah suatu masalah yang menentukan nilai optimum dari fungsi objektif dengan memperhatikan kendala-kendala atau batasan atau syarat. Maksudnya adalah di mana suatu permasalahan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang mengoptimumkan, dalam hal ini bisa maksimum atau minimum, nilai fungsi objektif atau fungsi tujuan, dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan atau kendala yang ada. Nah, pembatasan-pembatasan atau kendala ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan-persamaan atau pertidaksamaan linear. Selanjutnya, suatu permasalahan program linear tentunya dikatakan permasalahan program linear apabila memenuhi ketentuan-ketentuan. Yang pertama, tujuan objektif atau fungsi objektif itu permasalahan yang akan dicapai harus dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi linear, yaitu Z sama dengan AX ditambah BY. Nah, fungsi linear ini dikenal sebagai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Yang kedua, harus memiliki alternatif pemecahan yang membuat nilai fungsi tujuan menjadi optimum. Misal, seperti ada kata-kata keuntungan maksimum, pengeluaran biaya yang minimum, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sumber-sumber yang tersedia dalam jumlah terbatas, seperti modal terbatas, bahan-bahan mentah terbatas, dan sebagainya itu ada. Dan pembatasan-pembatasan dari sumber yang tersedia harus dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linear. Selanjutnya, permasalahan matematika. Nah, permasalahan matematika tadi kan sudah diungkit bahwa ada yang memaksimumkan dan meminimumkan. Dengan kata lain, mencari nilai optimum dari suatu permasalahan. Nah, di sini ada bentuk-bentuknya. Yang pertama, permasalahan program linear maksimalisasi atau memaksimumkan. Itu fungsi objektif maksimumnya Z sama dengan AX ditambah BY. Dengan pembatasan atau kendalanya itu CIX ditambah dengan DIY kurang dari sama dengan EI dengan I itu bisa 1, 2, 3. Ini maksud di sini adalah kendala itu atau pembatasan itu bisa satu atau dua kendala. Seperti itu. Biasanya minimalnya itu 2. Dan X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Itu juga kendala. Kemudian yang kedua itu permasalahan program linear minimalisasi atau meminimumkan. Fungsi objektif minimumnya itu sama, Z sama dengan AX ditambah BY. Kemudian pembatasan atau kendalanya sama, hanya berbeda bentuknya ya. Beda bentuknya itu ada di tandanya ini. Kalau maksimalisasi itu kurang dari biasanya. Kalau minimum atau meminimumkan itu biasanya lebih dari. Dan kendalanya juga sama, biasanya itu minimal 2 kendala. Bisa 2 atau lebih gitu. Nah, kedua permasalahan atas sering disebut sebagai model matematika ya. Jadi ini sebenarnya A, ini B. Jadi dua permasalahan itu sering disebut sebagai model matematika. Selanjutnya, cara untuk membuat sebuah model matematika dari
permasalahan program linear. Nah, model matematika itu adalah suatu rumusan dalam bentuk persamaan atau ketidaksamaan yang diperoleh dari suatu penafsiran ketika menerjemahkan suatu permasalahan verbal. Biasanya, permasalahan program linear ini dapat ditemui dalam permasalahan verbal ya, bukan permasalahan yang dapat dituliskan seperti kita mengerjakan soal yang biasanya. Karena konteksnya permasalahan itu biasanya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam permasalahan perusahaan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa dengan memisalkan X itu merupakan banyaknya barang. Yang pertama yang dibutuhkan. Baik itu dibutuhkan, diproduksi, atau dicari. Kemudian Y itu banyak barang yang kedua yang dibutuhkan, diproduksi, dan dicari. Seperti itu. Nah, untuk membuat model matematika dari berbagai kendala itu kita bisa dengan menggunakan bantuan tabel. Di mana di sini ada variabel 1, di sini variabel 2, dan di sini X itu sebagai banyaknya barang 1, Y sebagai banyak barang 2, ya. Kemudian untuk tanda ini sebagai bantuan kita untuk menerjemahkan dari makna tersirat dari suatu kalimat. Misal, paling sedikit, tidak kurang dari, seperti itu. Itu kita bisa membuat tanda lebih dari atau kurang dari, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, gitu ya. Nah, untuk persediaan itu pasti ada ketentuan batas persediaan yang dimiliki, seperti itu. Langsung kita ke contoh soal. Panitia demo masakan menyediakan dua jenis makanan bergizi berbentuk bubuk untuk peserta. Tiap 400 gram kedua jenis makanan itu mengandung nutrisi seperti yang tertera dalam tabel berikut. Dipahami ya, unsur ada protein, lemak, karbohidrat, makanan A dan makanan B. Nah, para peserta setiap hari paling sedikit. Oke, di sini kita lihat kata kuncinya paling sedikit ya. Paling sedikit memerlukan 15 gram protein, 4 gram lemak, dan 30 gram karbohidrat. Apabila harga makanan 15.000, makanan A 15.000 setiap 400 gram, dan makanan B 20.000 setiap 400 gram, tentukan harga minimum. Nah, ingat ya, harga minimum dari makanan yang telah dihabiskan peserta setiap harinya. Sekarang kita modelkan caranya seperti ini. Nah, kita misalkan X itu sebagai banyaknya makanan A, kemudian yang B banyaknya makanan B. Unsur-unsur tadi, makanan yang tadi ya, unsur-unsur ya protein, lemak, dan karbohidrat itu, nutrisinya itu kita masukkan ke dalam tabel ini. Di mana proteinnya itu untuk makanan A itu butuh 15 gram, kemudian 10 gram, seterusnya ya. Kemudian kebutuhannya itu bisa dilihat dari ini. 15 gram protein ya, paling sedikit memerlukan 15 gram protein, 4 gram lemak, dan 30 gram karbohidrat. Kita masukkan di sini sesuai dengan unsurnya, protein, lemak, dan karbohidrat dari masing-masing kebutuhan setiap harinya. Karena para peserta setiap hari paling sedikit memerlukan dari unsur tersebut, maka tandanya itu kalau paling sedikit berarti kan minimal 15, berarti kan boleh lebih dari 15, lebih dari 30, seperti itu ya. Berarti tandanya adalah lebih dari. Sehingga model matematika yang terbentuk adalah sebagai berikut. Tadi di soal juga meminta meminimumkan. Meminimumkan apa? Meminimumkan harga makanan yang telah dihabiskan para peserta setiap harinya. Berarti kita meminimumkan fungsi tujuan dengan Z sama dengan 15X ditambah 20Y. Ini dalam puluhan ribu ya. Karena yang tertera di sini adalah harganya itu 15.000
Dan di sini makanan B-nya 20.000 setiap 400 gramnya. Karena ini kita sederhanakan aja biar gampang hitungnya, maka ini ditulis 15X ditambah 20Y dalam puluhan ribu. Bagaimana dengan kendala? Karena kita sudah membuat tabel ini, jadi kita gampang membuat fungsinya. Yaitu fungsinya 15X ya ditambah 10Y lebih dari sama dengan 15. Kemudian 2X ditambah 4Y lebih dari 4. 25X ditambah 30Y lebih dari 30. Lebih dari sama dengan ya. Nah, ini masing-masing dari fungsi ini masih bisa disederhanakan lagi. Menjadi 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 3. X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 2. 5X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 6. Dan X lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Dan X, Y itu elemen bilangan real. Seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.